Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji satu tema atau problem bagaimana hukumnya mengedarkan kotak infak saat sedang khutbah Jumat. Ini fokusnya ke khutbah Jumat. Tapi kalau sedang pengajian begini di luar khutbah Jumat itu tidak ada persoalan. Tapi ini kalau sedang khutbah Jumat ada kotak infak itu lewat di depan jamaah, seperti apa hukumnya? Persoalan tentang ini juga sudah dibahas di dalam fatwa tarjih. Bahkan saya melacak fatwa tarjih sudah mengeluarkan 3 kali fatwa tentang persoalan ini. Jadi sesungguhnya kalau diruntut lagi ke belakang, para ulama pun sudah membahas persoalan ini. Tetapi yang menjadi persoalan itu kadangkala mungkin di satu tempat, di satu masjid sudah ada kebiasaan seperti ini, lalu kemudian muncul mungkin ada pandangan baru, oh jangan seperti ini. Nah, sehingga itu sedang disebut problem. Jadi kebiasaannya seperti apa, lalu kemudian muncul ada pandangan baru seperti apa, sehingga di situ akhirnya yang menarik untuk kita belajar lagi, terus mendiskusikan tentang persoalan itu. Tapi ini bukan persoalan yang baru, ini persoalan yang sudah sangat lama. Saya ingin membacakan salah satu saja dari 3 fatwa itu. Ini fatwa di tahun 2009. Ya, jadi Muhammadiyah sudah membahas fatwa tahun 2009. Saya ingin membacakan contoh pertanyaan. Jadi pertanyaan di fatwa begini. Salam dulu, lalu kemudian melalui surat ini saya memohon penjelasan tentang hal-hal sebagai berikut. Selama ini di mana-mana baik di Masjid Muhammadiyah maupun di masjid selain Muhammadiyah sudah menjadi tradisi mengedarkan kotak infak saat khutbah dimulai. Ya. Akhir-akhir ini ada ustadz berpetuah bahwa mendorong kotak infak tersebut dapat merusak nilai ibadah sholat Jumat, sehingga di antara kami terjadi kontroversi terhadap petuah tersebut. Untuk itu kami mohon penjelasan melalui Suara Muhammadiyah tentang hal-hal berikut. 1. Bagaimana hukumnya mengedarkan kotak infak saat khatib sedang naik mimbar pada hari Jumat? 2. Apakah perbuatan mendorong kotak infak menjadi rusak nilai ibadah Jumatnya, seperti seorang berkata diam saat khatib berkhutbah? Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu contoh rubrik fatwa di Muhammadiyah. Jadi ada pertanyaan dulu, lalu kemudian ada jawabannya. Jawabannya cukup panjang. Saya ingin langsung bacakan pada kesimpulannya. Nanti jawabannya akan saya ramu dengan berbagai sumber dan bacaan-bacaan lain. Di bagian akhir pada jawaban fatwa tersebut, 2 paragraf terakhir, kembali kepada permasalahan di atas, apakah mengedarkan kotak infak termasuk perbuatan lago atau tidak? Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis, mengedarkan kotak infak tidak terlarang. Jadi mengedarkan kotak infak itu tidak terlarang, alias boleh, asal tidak mengganggu konsentrasi mustami. Jadi ada kata kuncinya, tidak mengganggu konsentrasi mustami dalam mendengarkan khutbah dan bukan termasuk kategori perbuatan yang lago. Jadi simpulannya, kalau bertanya bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah atau tarjih Muhammadiyah mengedarkan kotak infak, ya tidak terlarang. Tidak terlarang itu alias boleh. Tapi tetap dikasih catatan, kebolehan itu ya memang
selama tidak mengganggu. Nah, nanti mungkin persoalan mengganggu atau tidak orang beda-beda. Oh, ini mengganggu gitu. Nah, itu kan bisa jadi sudut pandangnya akan berbeda-beda. Tapi kalau bicara hukumnya dulu boleh apa tidak, ya jawabannya boleh saja. Baik, nah itu contoh pertanyaan dan contoh jawaban dari fatwa tarjih. Nah sekarang saya ingin mengulas lebih dalam lagi, baik dari jawaban ini ataupun beberapa sumber yang coba saya perdalam atau perluas terkait dengan persoalan Jumat, khususnya kotak infak. Nah, jadi satu perkara saja ini cukup dalam ya, satu perkara saja ulama mendiskusikannya. Kebanyakan perdebatan itu berangkat dari hadis Nabi. Jadi hadis Nabi, hadisnya sebenarnya ada, hadisnya sebenarnya sahih, tapi kemudian pemahamannya yang berbeda. Lalu kemudian menarik ya, kesimpulannya atau istimbat hukum dari hadis itu yang kemudian berbeda gitu. Padahal hadisnya sama tapi dipahami berbeda, ya memang kesimpulannya akan berbeda. Tapi saya ingin mencoba mengembalikan dulu sumber hadisnya itu seperti apa ya. Jadi letak persoalannya di bagian mana dari hadis tersebut yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Baik, yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam qala, bersabda Rasul, idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata kepada saudaramu, qulta itu qala itu berkata. Kalau berkata kepada saudaramu, ansit, diam. Itu kan mengucapkan kalimat diam. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Kalau kalimat hari Jumat kan luas sekali, dari subuh sampai asar sampai maghrib. Tapi maksudnya yaumal Jumat ini maksudnya saat sedang Jumat. Wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang khutbah. Jadi lebih spesifik lagi, ketika sholat Jumat, ibadah Jumat, lalu kemudian khatib sudah naik mimbar sedang berkhutbah, orang mengatakan ansit, diam gitu. Bahasa kitanya diam, ada yang rame. Faqad lagauta, maka sungguh dia sudah lago. Lago itu ya sering diartikannya sia-sia gitu. Jadi kalau orang mengatakan gitu, itu sudah dianggap sia-sia. Baik, hadis ini kita kunci dulu. Di sini yang dipersoalkan itu adalah ucapan, mengatakan diam itu umpamanya. Ya, jadi orang berbicara saat khotib sedang khutbah itu dianggap lago, sia-sia. Jadi kata kuncinya bicara. Lalu yang kedua, makna lago, sia-sia itu yang seperti apa? Nah, nanti ya kita uruskan. Jadi biar untuk dulu pemahaman hadisnya itu dari mana perdebatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, saya baca sumber yang lain. Nah, di sini hadis riwayat Imam Ahmad ada juga mengatakan, man takallama yaumal jumu'ati, barang siapa takallama itu berbicara, takallam. Barang siapa yang berbicara, wal imamu yakhtubu, padahal imam ini sedang yakhtubu, berkhutbah. Saat imam sedang berkhutbah berbicara, fahuwa kamasalil khimari yahmilu asfaro, dia diibaratkan seperti seekor khimar, ya binatang keledai yang membawa asfaro, yaitu kitab-kitab kuning. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang berkata ya tadi ansit, diam gitu, maka laisa lahu jumu'atun, tidak ada Jumat baginya. Baik, kata kunci kedua kalimatnya laisa lahu jum'atun, tidak ada Jumat baginya. Kalau yang pertama faqad lago, dia dianggap lago itu sia-sia. Nah, hadis yang ketiga, nah ini hadis ini yang sering banyak dipakai. Hadisnya agak panjang,
hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam." Jadi siapa orang yang berwudu dulu dari rumah, memperbaiki wudunya, kemudian datang untuk berangkat sholat Jumat atau ibadah Jumat, kemudian fastama'a, dia mendengarkan si khotib, wa ansota, dan dia diam, maka Allah akan memberikan balasan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, akan diampuni dosanya antara dia dan Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Bahkan ditambah wa ziyadatu salasati ayyam, tambah dengan 3 hari. Lalu kemudian lanjutan hadis di sini, wa man massal hasso faqad lago. Wa man hassal hasso, barang siapa yang menyentuh kerikil, faqad lago, maka dia dianggap lago. Menyentuh kerikil, ada yang mengatakan bermain-main, main-main kerikil, faqad lago, maka sungguh dia dianggap sia-sia. Baik, nah itulah tiga hadis dulu yang sering disampaikan oleh para asatid atau para ulama. Dari 3 hadis itu Nabi tidak menyebutkan secara spesifik benda seperti kotak infak bagaimana, tetapi kemudian nanti mencoba memahami, ada yang mengkiaskannya, walaupun nanti dalam perdebatan kias analogi itu ya berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu tidak bisa dikiaskan, tapi ada yang mengatakan itu mengkiaskan. Baik, yang pertama saya ingin menguraikan kata kunci di bagian hadis tadi, man takallama, barang siapa yang berbicara. Ya, jadi barang siapa yang berbicara. Jadi sesungguhnya kalau saya baca di dalam beberapa sumber, yang lebih banyak dipersoalkan itu adalah jangan bicara. Jangan bicara saat khatib sedang khutbah, gitu. Kalau sudah mulai khutbah. Di situ kan kalimat takallama ya, sepertinya ikut wazan tafa'ala gitu. Jadi berarti kan banyak ya. Orang bicara itu biasanya sendiri apa berdua, atau sendiri apa dengan orang lain mungkin ya. Jadi kalau sendiri namanya apa? Menggerutu. Nah, masa orang sedang khutbah ngomong sendiri kan tidak mungkin. Sehingga bisa jadi man takallama, siapa orang yang berbicara kan ada lawannya. Memang di dalam sholat Jumat itu, saya juga di sini juga kalau duduk sini di samping atau di belakang suka ada yang ngobrol itu loh. Nah itu yang begitu, yang membuat lagu itu. Kalau memindahkan kotak infak, Bapak bicara enggak? Umpamanya diam saja. Nah, dari hadis ini kan enggak masuk. Tapi yang diperhatikan itu man takallama, bang siapa yang berbicara ketika khatib sedang khutbah, maka laisa lahu jum'atun atau faqad lago, dia dianggap lago, dia dianggap tidak ada Jumat itu. Jadi kalau melihat hadis yang ini dulu, yang takallama itu berbicara, nah berarti saya memahami berbicara itu kan nggak mungkin sendiri. Masa sedang Jumat ngomong sendiri, itu berarti mohon maaf ya, itu mungkin baru sakit ya, bicara sendiri. Kalau bicara berarti dengan orang lain. Nah di situ kalau sedang ada khutbah ya jangan bicara itu berarti dia sedang ya dengan ada orang lain yang diajak bicara. Jadi stressingnya di sini adalah tanda kutip jangan berbicara. Berbicara ini Pak, kalau saya baca lagi ya, ada juga ulama yang membolehkan apa kalau bicara tadi walaupun satu kata benar-benar jadi batal Jumatnya. Kalau dalam bacaan saya ya ada yang mengatakan ya sebenarnya tidak membatalkan, beda dengan sholat itu. Tapi di situ maknanya orang itu harus mendengarkan khutbah. Kata harus itu kalau dalam hukum itu dipreteli, dirinci. Mendengarkan khutbah hukumnya apa? Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Tapi maknanya itu betul-betul fokus gitu loh. Sedang bicara kok malah ngobrol, nah kira-kira begitu. Sehingga wajar Nabi itu mengingatkan. Dan waktu itu juga konteksnya Pak, waktu itu orang itu tidak terlalu perhatian dengan khutbah Nabi
Apalagi ada orang kafir yang juga ingin merusak. Akhirnya Nabi mengingatkan, barang siapa yang berbicara saat khotib Jumat maka sia-sia. Kamu ngapain sini malah ngobrol? Jadi sengaja memang supaya ramai saat khutbahnya, tidak mau mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu juga di dalam tafsir itu masuk dalam kategori Quran gitu. Khutbah itu sama dengan Al-Quran kan, misalkan dalam surat Al-A'raf itu ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran itu dibacakan maka fastami'u, dengarkan, diamlah gitu. Nah, maka khutbah itu sama dengan Quran. Karena dalam khutbah kan dibacakan Quran. Jadi kalau ada orang yang membaca Quran, didengarkan, diam. Demikian pula kalau ada orang sedang khutbah itu, dengarkan, diam. Gitu. Bapak Ibu enggak ya? Bapak kalau sedang khutbah Jumat, boleh nengok kanan kiri enggak? Boleh. Kalau sedang sholat boleh enggak? Tidak. Gitu. Jadi di sini sedikit berbeda. Ya. Kalau sedang khutbah, sedang sholat sama sekali nggak boleh nengok, nggak boleh berbicara. Nah, ketika khutbah Jumat ini jangan berbicara, tapi gerakan-gerakan yang lain masih boleh. Tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu nanti masuk di sini. Tak kalam apa tidak ya. Nah, jadi sebentar nanti biar runtut. Jadi kata kuncinya jadi takalama ya, berbicara nih. Jadi bukan bergerak. Kadang mungkin orang sedang khutbah juga ada ngantuk, akhirnya bergerak dulu gini. Ya apa dulu, bergina posisi. Ngolet, biar enggak terlalu ngantuk. Nah, apakah itu, kalau mohon maaf, logikanya, mindahkan satu kotak impak, plek cuma segitu. Itu bergerak, wah nggak boleh bergerak karena apa bedanya tadi dengan gerakan-gerakan yang lainnya? Itu dari segi hukum itu ya boleh-boleh saja. Ya. Baik. Sekarang kembali ke takalam. Berbicara itu menjadi luas. Kalau misalkan ada sedang khutbah Jumat bersin, hasim. Yang bersinnya bilang alhamdulillah. Itu kan berbicara. Kategori keluar berbicara ini. Atau umpamanya ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita jawab, itu juga berbicara. Atau umpamanya nih, kan khotib naik mimbar, lalu kan kemudian adzan, kan khotib sudah masuk ke mimbar. Terus ketika adzan kita terlambat nih, pas itu kan atau enggak terlambat menjawab adzan, Allahu Akbar, kita dijawab Allahu Akbar. Sudah la ilallah, asyhadallah. Itu termasuk berbicara apa enggak? Termasuk nanti saat khotib itu berdoa, Allahumma fil muslimin muslimat, amin. Nah, itu termasuk bicara enggak? Jadi kata kuncinya dari bicara itu nanti luas, di mana beberapa letak-letaknya. Nah, nanti di situ Pak, juga ada perbedaan pendapat. Tapi lebih pada, ya kalau saya membaca dan simpulan saya, boleh tetapi sir saja. Jadi kalau orang bersin ya baca alhamdulillah. Tapi untuk pribadi saja. Dan yang lain juga tidak ada kewajiban untuk menjawab, tapi kalaupun menjawab yang dibatin saja. Sebagaimana kalau dalam fatwa tarji itu ketika khutbah Jumat imam baca doa kan tidak perlu melafadzkan amin amin gitu. Allahumma fil muslimin, kalau di kampung amin amin. Jadi nggak perlu. Nah itu malah main-main gitu. Jadi bicaranya tapi sambil main-main. Jadi kalau di dalam fatwanya ketika imam sedang khutbah, ya makmum tidak perlu mengaminkan dalam pengertian dengan perkataan. Jadi cukup dibatin saja. Tapi tetap atau sir diri saja. Nah itu dalam memahami takalam, berbicara. Baik, kalau dalam persoalan takalam, saya kira ulama sepakat memang nggak boleh berbicara saat khotib sedang khutbah. Nah sekarang yang kedua, yang sering dipersoalkan ini adalah hadis yang kedua ini, cara memahaminya. Yang pada hadis itu man massal hassoh. Massa itu kan menyentuh. Barang siapa yang menyentuh kerikil. Menyentuh kerikil, faqad lago. Maka sungguh dia dianggap lago. Lago itu sia-sia. Nah ini hadisnya.
Baik, di hadis ini ada dua kalimat. Pertama, haso, menyentuh kerikil. Lalu dikaitkan dengan lago. Lago itu sia-sia. Lalu kemudian mohon maaf, seorang yang berpendapat nggak boleh mengedarkan kotak infak. Karena itu dianggap lago, sia-sia. Kalau memegang kerikil saja nggak boleh, apalagi megang kotak infak. Begitu. Itu namanya kias. Jadi menganalogikan. Ketika hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang memegang atau memainkan kerikil, dianggap lago. Maka memindahkan kotak infak pun itu juga sama. Jadi dianalogikannya seperti itu. Itu namanya kias. Tetapi dalam perkara kias pun ada perbantahan. Ada yang membantah, tidak begitu. Itu namanya kias ma'al farik. Jadi kiasnya ya tidak tepat gitu. Karena menganalogikan kerikil dengan kotak infak. Sekarang mohon maaf ya, kerikil itu bundar ya. Kebanyakan bundar umpamanya ya. Sekarang mohon maaf, tasbih itu bundar enggak? Terus orang mainan tasbih, tapi pakai berzikir. Itu kan menyentuh-nyentuh. Berapa banyak mohon maaf kaum muslimin yang berzikirnya dengan menggunakan tasbih. Wah nanti rame nih kalau dilarang. Tapi kan kata kunci di akhir lago. Lago itu apa? Sia-sia. Apakah orang yang berzikir pakai tasbih juga dianggap sia-sia? Kalau menurut saya enggak juga. Mereka sedang berzikir, hanya persoalannya pakai tasbih. Itu kan anggap saja seperti kerikil dan ada yang begini, subhanallah, dalam hatinya ya. Apakah itu otomatis langsung, wah ini lagu kamu? Ya kalau saya sih ya enggak juga. Karena lagu itu sia-sia ini kata kuncinya di dalam perkara apa sia-sianya itu. Nah saya juga baca bahwa Nabi mengatakan begitu. Kemarin kan saya sudah menjelaskan masjidnya Nabi itu tidak sama seperti kita. Di sana kan masih ada kerikil, bebatuan. Itu ada orang yang main-main. Namanya main-main itu apa? Ya mungkin ya nggak konsentrasi. Seperti tadi orang ngobrol gitu. Ya. Sekarang ya nanti dikembangkan lagi itu. Nah, jadi kita kembali dulu ke dasar hadisnya itu. Kenapa Nabi berkata begitu? Ya karena memang pada saat itu ya mesti juga masih istilah ya tidak ada tegel ya. Jadi kerikil-kerikil ya orang mungkin kayak sekarang mungkin anak-anak yang Gojek ambil kerikil dilempar mainan atau apa. Nah, jadi mengkiaskan kerikilnya dengan kotak infak itu ada yang dianggap sebagai kias, tapi dia mengatakan yaitu ya tidak termasuk kias. Kalau saya bukan letaknya pada hasoknya, man masal hasok, tapi nanti pada lago. Lago ini tafsirnya apa? Nanti kita bahas. Ya. Saya menghargai ada orang yang berzikir pakai tasbih, walaupun saya nggak pakai tasbih ya kan berzikir pakai tangan itu ada hadisnya. Tetapi dalam tradisi tertentu ada yang berzikir pakai tasbih. Tapi kan dia zikir, apakah zikir itu dianggap lago, sia-sia? Kalau menurut saya ya enggak. Sehingga kalau konsepnya kan sama-sama seperti kerikil. Kalau kotak yang kan cuma sekali klek tuh, sudah selesai enggak. Kalau orang pakai tasbih kan bisa berkali-kali. Subhanallah, subhanallah. Tapi dia berzikir. Nah, itu menurut saya ya bukan karena bendanya yang dikiaskan dengan kerikil tersebut, tetapi lagonya itu yang seperti apa. Baik, nah itu ya, jadi persoalannya ini mengkiaskan kerikil dengan kotak infak atau mengkiaskan dengan benda-benda yang lainnya. Nah, sesungguhnya yang lebih tepat memahami boleh dan tidak ini tadi pada kata lago. Ini yang harus kita telusuri. Siapa orang yang berbicara saat khotib sedang khutbah dianggap lago, sia-sia. Siapa orang yang bermain kerikil saat khotib sedang khutbah dianggap lago, sia-sia. Nah, justru kalau saya kata kuncinya di lago ini, memutuskan ini sia-sia, lago itu seperti apa. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan jelaskan konsep lago. Kalau mainan anak-anak kita Pak Lego ya. Lego nggih, yang main gini ya. Nah, itu permainan Lego. Ini lago bahasa Arabnya. Hurufnya 3 huruf lam, ghin, wawu. Ya. Lago, iya lagu, laguan. Yang sering diartikan sia-sia. Kata lago itu juga di Al-Quran banyak Pak.
Saya coba baca, ada sekitar 11 kata lagu itu. Ada sekitar 11, misalkan dalam surat Al-Mu'minun itu ya. Itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagwi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang-orang yang uh, muflihun, yang beruntung itu adalah orang-orang yang menghindari dari perkara yang sia-sia. Ya. Misalkan surat Waqiah, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'sima. Laguan itu artinya lagu. Misalkan dalam surat An-Naba lagi, la yasma'una fiha lagwaw wala kiddaba. Nah, situ ada kata lagwaw. Itu contoh ya, 3 surat yang saya bacakan. Jadi di dalam Al-Quran kata lago itu ada sekitar 11. Nah, apa itu arti lago? Beberapa pandangan mengartikan kata lago seperti yang pertama Ibnu Faris. Kata Ibnu Faris, lago itu sesuatu yang tidak dianggap atau tidak diperhatikan. Jadi kata lagu itu adalah sesuatu yang tidak dianggap atau tidak diperhatikan. Khotib sedang khutbah, lah kok cuek gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar menerangkan kotak, cuma sekali tek gitu. Tapi kan kita masih fokus juga. Apakah itu sudah dapat dihukumi lagu? Nah, jadi kalau saya tergantung seperti apa makna lagu itu. Karena arti lagunya kita harus gali dulu. Apa arti lagu? Sia-sia itu apa? Kata Ibnu Faris, lagu itu sesuatu yang tidak dianggap atau diperhatikan. Nanti lagu itu memang ada pembahasan dalam lagu dalam sumpah dan lagu di dalam perkataan, dalam perbuatan. Lagu dalam sumpah ini, misalkan gini, Bapak melihat di sana sepertinya si Fulan. Demi Allah dia itu si Fulan tuh, gitu. Demi Allah dia itu si Fulan. Padahal kita belum yakin itu lagu. Jadi sia-sia. Ternyata setelah didekati bukan juga kan gitu. Jadi sesuatu yang belum pasti tapi sudah sumpah. Nah itu namanya sumpah lagu. Demi Allah dia si Fulan kok itu. Saya yakin tuh dari belakangnya, dari punggungnya itu. Nah, itu sudah bersumpah. Itu namanya sumpah yang lagu. Ya. Kemudian di dalam kamus yang dimaksud lagu itu sesuatu yang tidak berguna atau ucapan kosongan yang membatalkan. Jadi sesuatu yang tidak berguna. Nah, kata kuncinya tidak berguna. Kotak infak itu berguna apa enggak? Kata gurunya, berguna apa enggak kira-kira gitu. Nah, nanti mungkin jadi relatif, sebenarnya berguna juga. Mungkin ada, kalau di Arab memang enggak ada kotak infak, ya udah kaya. Tapi ini nanti menentukan berguna atau tidak, sia-sia atau tidak, nah itu tafsir semuanya. Misalkan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, yang dimaksud lagu itu adalah al-lagwi minal kalam. Jadi ucapan yang tidak keluar dari biasanya. Ucapan yang tidak keluar dari biasanya. Jadi mungkin mohon maaf ya, ada ucapan yang kurang sopan atau ucapan yang tidak baik gitu. Itu lagu gitu. Tapi kalau enggak, kita tidak berbicara ataupun ya kita bergerak dalam khutbah ya memang ini bergerak ya sedikit. Mendahkan kotak ya bergerak, tapi bukan karena sebab bergeraknya. Kalau mengganggu konsentrasi ya jadi relatif juga. Memang dulu Pak ya, kalau di tempat saya dulu, sekarang sudah enggak juga. Orang kotak infak itu terbuatnya dari itu, dari apa itu? Seng itu ya. Kaleng gitu. Jadi kalau itu, dan infaknya juga pakai uang receh. Jadi kling 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 kling. Wah, itu memang kling 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 kan. Jadi mungkin mengganggu. Bisa jadi itu mengganggu. Ya, atau terbuat dari itu, kalau orang di kampung itu ada yang pakai roda ya. Gluduk 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 gitu. Wah, itu bisa jadi mengganggu. Tapi kayak seperti di masjid kita cuman pakai apa itu? Plastik. Malah cuek-cuek saja. Udah, gini, pindah, selesai. Tapi kalau orang dulu itu karena bunyi gluduk-gluduk, kadang dilihatin oleh anak-anak dari ujung sana sampai siapa ya, terus. Nah, itu bisa jadi memang itu mengganggu. Jadi tergantung juga bendanya, tapi tidak menyalahkan bendanya. Ya.
Nah, jadi relatif lah ya. Jadi istilah ini mengganggu atau tidak, ini khusyuk atau tidak tadi relatif. Ya. Cara mungkin kotak infaknya berjalan atau yang lain-lainnya. Tapi ini kembali ke makna lagu itu apa? Kemudian kata Imam Syaukani, yang dimaksud lagu itu adalah sesuatu yang batil. Ya. Sesuatu yang batil, kemudian sesuatu yang melengahkan, lagu itu maksiat. Nah, itu. Jadi ada satu perbuatan yang batil. Maka saya tadi tidak ingin mengatakan orang yang berzikirnya pakai tasbih, wah batil itu karena main-mainan biji tasbih. Gitu. Saya kira tidak masuk perkara batil. Walaupun ya saya atau kita kebanyakan di sini tidak pakai tasbih, tapi tidak boleh kita mengatakan kamu batil. Nah, saya kira tidak masuk ke ranah batil itu. Ya. Kemudian kata Imam Ad-Dhahak, yang dimaksud lagu itu adalah kesyirikan. Bisa saja toh saat khutbah ada yang melakukan kesyirikan walaupun dia sepertinya diam anteng tapi malah membaca mantra-mantra. Kan kesyirikan, nah itu lagu. Harusnya mendengarkan nasihat-nasihat kok malah dia melakukan kesyirikan. Itu kata Imam Ad-Dhahak dalam memaknai lagu. Kemudian kata Imam Al-Hasan bahwa kata lagu itu artinya maksiat, kemaksiatan. Jadi lagu itu sesuatu yang maksiat. Sedang khutbah kok malah maksiat. Nah, itu lagu. Nah, sekarang masuk ke ranah ini apa? Dunia kekinian. Kalau dulu itu yang disebut oleh Nabi berbicara lalu kemudian main kerikil, itu yang terjadi. Sekarang gawai, HP yang sejenisnya. Karena ketika khutbah Jumat mungkin ada yang HP-an juga mungkin ya. Mungkin banyak juga yang HP-an, mungkin yang anak-anak atau di mana di pojok sana sambil dengarkan khutbah tapi juga membuka HP. Nah, ketika membuka HP, apa yang dia baca? Mungkin baca apa itu? WhatsApp, chat apa, mungkin sambil buka Facebook, sambil buka. Nah, ini di situ yang sia-sia. Kenapa? Karena menjadi tidak fokus kepada khutbah. Tapi kalau menurut saya kalau kotak infak tadi cuman klik sekali kan sudah fokus lagi. Cuman nggak ada mungkin sedetik lah, tek tek. Kita cuman mindahkan dah. Itu kita konsentrasi gitu. Sekarang mohon maaf, kalau sedang khutbah Jumat ada yang ngantuk nggak? Banyak ya. Nah, kalau orang ngantuk itu sia-sia nggak itu? Iya. Jadi ngantuk juga sia-sia, percuma kamu datang ke masjid orang sedang khutbah malah ngantuk. Itu juga lagu juga nanti kalau begitu. Jadi lagu itu kan bentuk perkataan, bentuk perbuatan. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya jangan melakukan perkataan, perbuatan yang sia-sia menjadi tidak konsen terhadap khutbah. Gitu. Memang kalau masalah kotak infak ya bukan syarat Jumat. Nggak ada kotak infak pun nggak ada persoalan. Tapi ada pun juga nggak apa-apa. Tinggal mengganggu atau tidak tadi lebih diperjelas saja. Kotaknya jangan terbuat dari kaleng. Atau dulu juga Pak, mohon maaf ya. Orang ngedarkan kotak infak itu orang berjalan itu loh, pakai apa itu sorban tuh. Kayak apa itu? Kayak sholat id. Nah itu kalau begitu mengganggu caranya. Jadi mengedarkan kotak infak dengan begitu, nah itu lagu mengganggu, melewati dan seterusnya. Mungkin bisa jadi mengganggu ini begini Pak ya. Nah, Bapak sedang satu saat, nanti datang kotak infak masjid lewat. Baru sebentar datang lagi kotak dari panti asuhan. Nanti setelah itu datang lagi lewat kotak khusus untuk narasumber. Nanti datang lagi kotak, ngantai beruntun sampai 5 kotak. Nah, mungkin itu jadi ganggu itu kalau begitu. Nah, begitu Pak ya. Nah, baiklah Bapak sekalian. Jadi itu makna lagu. Yang terakhir, nah di dalam hadis Nabi tadi ada kata laisa lahu jumu'atun. Baginya tidak ada Jumat. Apa yang dimaksud tidak ada Jumat? Berarti ini konsekuensinya.
Jika masuk kategori tadi lago, jika kategori benar-benar ya berbicara, ya, kalau saya mengartikan berbicara itu ya ngobrol, memang ganggu itu, ganggu. Eh, Sedang khutbah kok malah ngobrol, nah itu yang jelas lago. Tapi kalau kita diam saja, nggak usah bicara, ya nengok saja masih boleh, jangan bicara. Nah, maka konsekuensinya adalah kalau menurut Imam An-Nadir bin Sumail, itu maksudnya adalah dia luput dari pahala gitu. Dia luput dari pahalanya. Tapi bukan berarti sholat Jumatnya nggak sah. Hanya luput pahala-pahala itu apa ya? Dia tidak mendapatkan nilai lah gitu. Kan ada nilainya, ada pahala tambahan khutbah Jumatnya, rangkaian itu. Kemudian kata Ibnu Battal, hadis itu maknanya adalah wajib diam, tidak ada pahala yang sempurna gitu. Jadi kalau sampai berbicara itu pahalanya menjadi tidak sempurna. Dan para fuqaha berpendapat, nah ini mayoritas mengatakan kalau terjadi hal yang demikian itu apakah benar-benar jadi batal sholat Jumatnya? Tidak. Ya. Jadi sholat Jumatnya itu tetap sah dan tidak perlu diganti dengan duhur. Jadi ada yang pendapat yang mengatakan itu tidak ada Jumat itu berarti maknanya Jumatnya batal, gugur, dan dia wajib mengganti dengan sholat duhur. Tapi kalau kebanyakan fuqaha yang saya baca itu tidak sampai mengakibatkan batalnya sholat Jumat. Jadi sholatnya ya tetap sah dan tidak perlu mengganti. Tapi tadi lebih kepada nilainya atau pahalanya itu yang memang dianggap orang itu tidak mendapatkan nilainya itu. Jangankan seperti itu, saya juga kadang melihat ya, tidak mengikuti khutbah Jumat malah datangnya saat qomat, itu pas malah ya dia nggak di sini nggak berisik, nggak ngantuk, nggak apa, nggak sia-sia, langsung saja saat nunggu sholat, malah dia sama sekali nggak mendengarkan khutbah juga, itu juga gimana itu nggak dapat nilai kan itu. Masbuk kalau mau nanti berdiri sendirian, kekurangannya kelihatan ya. Baik, saya kira cukup dulu.